Salam pemirsa, jumpa lagi di channel Mata Ketiga. Terima kasih untuk Anda pemirsa setia yang mengikuti dan menonton inspirasi Mata Ketiga. Mata Ketiga akan membawa Anda memandang dunia. Pada kesempatan kali ini, Mata Ketiga akan mengupas sejenak tentang anak ajaib dari India yang masih muda belia. Abhiga Anand, anak ajaib dari India. Dijuluki anak ajaib karena di usianya yang masih belia, Abhiga Anand telah memperoleh gelar sarjana di bidang mikrobiologi dan menguasai berbagai bahasa seperti Inggris, Sanskerta, Tamil, Jerman, dan bahasa asing lainnya. Sejak kecil, Anand telah tertarik dengan astronomi dan kitab suci. Melalui upaya kerasnya menggali ilmu pengetahuan dan terus-menerus belajar, ia menjadi seorang peramal muda yang luar biasa. Nama Anand seketika melejit dan terkenal di dunia maya ketika memprediksi COVID-19 atau pneumonia Wuhan. Dalam ramalannya yang terbit pada 12 Juli lalu, Anand dengan berani meramalkan bahwa umat manusia akan mengalami bencana besar. Ramalannya itu sempat membuat panik banyak orang ketika itu. Prediksi terbaru Anand yang mengejutkan. Pada kesempatan ini, Mata Ketiga akan menyajikan prediksi terbaru Abhiga Anand. Prediksi terbaru Anand ini mengungkapkan pandangannya tentang fenomena langit dan situasi dunia di tahun mendatang, sekaligus memberikan solusi. Dalam video pendek terbaru Anand di awal November lalu, dia menyampaikan ramalan dan solusinya untuk tahun mendatang. Anand mengatakan, situasi epidemi COVID-19 dan perekonomian di seluruh dunia akan membaik dalam beberapa bulan mulai 30 Juni 2020, tetapi bencana akan mulai melanda saat Jupiter memasuki Capricorn pada bulan November. Prediksi bencana besar. Rabbi Matityahu Glazerson, seorang ahli Bible Code, baru-baru ini tidak hanya menemukan bukti penipuan yang sangat penting dalam pemilu Amerika Serikat, tetapi dia juga menyebutkan jika penipuan kali ini berhasil, maka akan menimbulkan malapetaka. Dalam video ramalannya, Rabbi Glazerson mengatakan bahwa kecurangan sayap kiri dalam pemilu Amerika Serikat dapat memicu bencana dahsyat. Tentu saja, kita juga dapat menyaksikan pemilu Amerika Serikat telah melampaui sebagian besar rating film dan drama televisi. Menurut Glazerson, pertempuran sengit antara kekuatan baik dan jahat kini sedang berlangsung. Kubu kandidat Presiden Amerika Serikat, Joe Biden, menggalang dana 3 kali lebih besar dibanding petahana Presiden Donald Trump. Mereka menggunakan dana itu untuk melakukan penipuan pemilu dan mencoreng Trump. Dalam 4 tahun terakhir, Partai Demokrat menghalalkan segala cara untuk menghalangi pemerintahan Presiden Trump, mencoreng dan menghinanya, dan sekarang mereka melakukan kudeta melalui penipuan pemilu. Dapat dikatakan bahwa selama 4 tahun pemerintahan Presiden Trump, sulit bagi publik untuk mengetahui pencapaian politik Presiden Trump dari propaganda media kiri. Sebaliknya justru selalu mendengar segala macam rumor dan fitnah tak berdasar tentang Presiden Trump. Namun hasilnya, di satu sisi rumor tersebut pada akhirnya tidak membuahkan hasil. Di sisi lain, pihak yang menyebarkan rumor tersebut tidak mendapatkan hasil yang diharapkan. Dalam pemilu kali ini, banyak bukti kecurangan yang terungkap, tetapi tidak dilaporkan oleh media arus utama yang tidak bermoral. Saat ini orang-orang baru menyadari bahwa media-media tersebut bukan anti-Trump, tetapi ingin merampas pemerintahan Trump. Ramalan Rabbi, 2/3 manusia disingkirkan. Rabbi Glazerson mengatakan bahwa setelah banjir dahsyat, Tuhan berjanji tidak akan menghancurkan dunia melalui air bah, tetapi pada hari-hari sebelum kedatangan Mesias, 2/3 manusia di dunia akan binasa untuk pemurnian. Rabbi Glazerson memperingatkan realisasi agenda sayap kiri harus dicegah, atau dengan kata lain konspirasi sayap kiri untuk merampas kekuasaan harus dihentikan. Jika tidak, pandemi COVID-19 dapat menyebabkan bencana besar yang akan menewaskan sebagian besar umat manusia seperti banjir dalam Alkitab. Coba pikirkan, 2/3 manusia di dunia akan binasa. Bukankah ini bencana dahsyat? Bukankah ramalan Glazerson itu sesuai dengan prediksi Anand yang terbaru? Mungkinkah ada yang mengatakan itu hanya kebetulan? Tapi mungkinkah begitu banyak kebetulan di dunia? Apa yang akan Anda lakukan jika malapetaka itu benar-benar terjadi? Berikut mari dengarkan apa yang disebutkan Anand dalam ramalan terbarunya ini.
Anand menyebutkan bahwa Jupiter akan memasuki Capricorn dari 20 November hingga 29 November pada 2020. Sementara itu Jupiter dan Saturnus akan bertemu dari 19 Desember hingga 28 Desember menghadap ke bumi yang akan membawa bencana yang belum pernah terjadi sebelumnya, dari perang pandemi, gelombang kedua wabah COVID-19 hingga keruntuhan ekonomi kemungkinan akan terjadi. Sementara vaksin sedang dikembangkan juga jelas bukan solusi untuk masalah yang Anand sebutkan. Menurut Anand, bencana yang disebabkan oleh beberapa pertemuan planet sebelum Februari 2021 akan terjadi hingga Jupiter memasuki Aquarius pada November 2021. Sebagian besar bencana yang disebabkan oleh perubahan langit ini berangsur-angsur akan hilang. Dalam video pendek ini, Anand mengemukakan 7 cara agar terhindar dari bencana yang dimaksud. Pertama dan terpenting adalah keyakinan kepada Tuhan. Ia berharap sesama umat manusia agar tidak saling menyakiti meski berbeda keyakinan. Yakin sepenuhnya pada Tuhan, kita harus berdiri bersama untuk melawan bencana ini daripada membedakan satu sama lain. Selain itu, Anand juga mengatakan bahwa media dan pemerintah mengirimkan sinyal ketakutan untuk membuat panik masyarakat. Anand menekankan tetap tenang dan mendorong orang-orang untuk keluar dan menghirup udara segar, namun tidak harus berkumpul dalam satu kelompok, tetapi membuat kawasan pemukiman dipenuhi dengan vitalitas dan harus saling menyemangati. Jangan melakukan hal-hal negatif, dan yang terpenting adalah cinta kasih. Anand, solusi mengatasi bencana. Anand mencantumkan keyakinan kepada Tuhan sebagai premis untuk menghindari bencana. Hal ini membuat orang teringat satu hal. Pada September 2017, badai Super Irma menghantam Florida. Saat itu diperkirakan akan menjadi bencana paling dahsyat dalam sejarah Amerika. Namun menjelang pendaratan badai Super Irma itu, Gubernur Florida Rick Scott menghimbau masyarakat Amerika Serikat agar berdoa bagi penduduk Florida. Saat itu Trump juga memimpin anggota kabinet di Camp David untuk menundukkan kepala dan berdoa kepada Tuhan. Dan tak disangka, akhirnya rute badai tiba-tiba bergeser. Pusat badai tidak menyapu Miami yang padat penduduknya, tetapi mendarat di area pesisir barat Florida dan intensitasnya dengan cepat melemah. Wilayah yang semula diperkirakan akan terjadi intrusi air asin menghilang karena perubahan arah angin dan tampak pemandangan langka di dasar laut. Inilah keajaiban. Banyak yang tidak mengerti mengapa Trump bisa mendatangkan begitu banyak keajaiban, bisa mengatasi begitu banyak kesulitan yang menimpa dirinya. Sebenarnya ini adalah keyakinan pada Tuhan seperti yang ditegaskan Anand. Trump berulang kali mengucapkan sepatah kalimat yang sangat terkenal. Di Amerika Serikat, kami tidak menyembah pemerintah, kami menyembah Tuhan. Deklarasi klasik Trump ini membangkitkan keyakinan banyak orang Amerika pada Tuhan. Trump adalah sosok orang yang meyakini Tuhan dengan tulus. Setiap menghadapi kesulitan, dia selalu meminta kepada Tuhan memberinya kebijaksanaan, keberanian, dan kekuatan. Trump pasti menang karena pilihan Tuhan. Menurut ramalan Anand, dapat disimpulkan bahwa meskipun banyak setan dan monster yang ingin mencelakainya, namun di bawah perlindungan Tuhan, Trump yang taat kepada Tuhan pasti dapat melenyapkan kekuatan jahat, membuat hebat Amerika lagi, membuat dunia kembali ke jalurnya, dan Trump akan menjabat lagi sebagai Presiden AS. Saat diwawancarai oleh seorang YouTuber pada September lalu, Anand menafsirkan dunia dan pemerintah saat ini bahwa menurut kitab suci Weda Hindu, dunia saat ini memandang sesuatu yang benar menjadi salah, sebaliknya yang salah dianggap benar. Orang-orang harus berjuang demi kebenaran dan mengungkapkan fakta yang sebenarnya. Selain itu, Anand juga mengatakan bahwa yang disebut elit politik mungkin diam-diam merencanakan sesuatu yang jahat. Jika mereka melakukannya, mereka akan segera menerima balasannya karena ini adalah hukum alam. Orang-orang seharusnya melakukan hal-hal yang baik, melakukan segala sesuatu yang baik dan bermanfaat bagi semua kehidupan yang diciptakan oleh Tuhan. Jika tidak, mereka akan menerima hukuman dari Tuhan. Selain itu, Anand juga mengatakan bahwa para elit politik mungkin secara diam-diam merencanakan sesuatu yang jahat. Bukankah ini sesuai dengan kelompok Biden yang saat ini mencoba menerapkan kudeta melalui penipuan pemilu? Dalam pepatah Tiongkok kuno, apa yang dikatakan Anand itu sebenarnya adalah hukum alam pembalasan kebaikan dan kejahatan. Generasi tua sering mengatakan bahwa Tuhan selalu melihat segala sesuatu yang dilakukan manusia.
Tidak peduli seberapa besar kekuasaan dan kekayaan yang dimiliki seseorang, selama dia melakukan hal-hal buruk, pasti akan mendapatkan balasan dan konsekuensinya. Jadi, itu juga mengingatkan bahwa kita harus berbuat baik, menjunjung tinggi moralitas akan memiliki masa depan yang baik dan balasan kebaikan, karena kebaikan dan pikiran baik manusia itu sangat penting. Siapa yang bisa mempertahankan kebaikan ini, dialah yang akan mencapai kemenangan. Sebaliknya, siapapun yang kehilangan niat baik dan melakukan hal-hal buruk demi kepentingan dan keserakahan hanya akan mendapatkan balasan kehancuran. Karena merosotnya moral, manusia saat ini juga dihadapkan pada masalah pilihan. Apakah seseorang dapat selamat dari malapetaka yang diprediksi? Itu sepenuhnya tergantung pada pilihan masing-masing individu. Apakah Anda memilih yang baik atau jahat? Semoga Anda bisa mendapatkan pencerahan dari ramalan ini. Nasib seseorang berada dalam genggamannya masing-masing. Pada momen kritis dalam sejarah ini, buatlah pilihan yang baik untuk diri kita dan sejalan dengan kehendak Tuhan selamat dari bencana yang akan segera tiba. Jika Anda menyukai video ini, jangan lupa klik like, subscribe, dan share. Jangan lupa kunjungi selalu channel Mata Ketiga untuk mengetahui informasi tentang peristiwa misterius lainnya. Jika Anda punya usul dan pendapat, silahkan tinggalkan komentar. Terima kasih dan sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Salam.